Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian yang di sana? Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Jangan lupa ngopi juga. Alhamdulillah untuk teman-teman yang sudah beli ya di Kim Tembako, bisa dilihat alhamdulillah kosong semua tembakau originalnya tentunya. Itu banyak yang kosong dan sudah perjalanan tembakau dan siap melayani lagi tentunya. Untuk hari ini masih kosong, banyak sekali yang kosong. Hari ini kita akan membahas tentang rumus tembakau kualitas R6 namanya. Nah, ada apa ini R6 ini? Bagaimana? Untuk apa? Simak terus di video ini. Teman-teman, apa itu R6? R6 adalah rumus ya, yang jumlahnya ada 6. Nah, rumus sederhana ini saya bagikan ke teman-teman sekedar sharing agar teman-teman bisa memilih tembakau dengan kualitas yang baik. Teman-teman di sini jangan tergiur dengan harga yang mahal itu pasti baik. Tidak. Ya, terkadang memang ada oknum di luar sana yang menjual dengan harga mahal tapi dengan kualitas yang belum tentu baik. Nah, di sini saya akan membagikan rumus R6 tersebut agar teman-teman tahu dasar-dasarnya untuk memilih tembakau kualitas. Semoga bermanfaat. Kita mulai dari R1 dulu. Simak. Oke, sambil ngelining ya coy. R1 atau rumus yang pertama adalah kita harus memperhatikan rajangan dan juga clear tembakau. Nah, rajangan dalam tembakau lembutan atau tembakau khusus linting itu ada yang pertama dengan rajangan yang kecil, lembut sekali. Yang kedua, ada rajangan yang memang agak besar. Di sini poinnya adalah bagaimana tembakau itu mudah atau tidak untuk dilinting. Sebenarnya hanya itu. Nah, poin yang R1. Nah, tembakau yang rajangannya ini seperti ini lembut sekali. Ini tembakau Dharma Wangi, luar biasa ini tembakau ini. Ini lembut sekali, jadi sangat mudah untuk dilinting. Tentunya tidak kesulitan saat merolling. Nah, contoh satu lagi. Ini tembakau Kasturi Menyan yang best seller ini rajangannya sedikit besar teman-teman, nanti bisa didekatkan oleh kamera ya. Ini rajangan sedikit besar, cuma ini tetap kategori lembutan atau tembakau kualitas rajangan untuk dilinting. Dan ini kalau dilinting memang agak sedikit sulit ya, tapi tentunya ini masih sangat mudah. Banyak sekali tembakau yang rajangannya itu besar, terlalu besar dan terlalu itu ngeblok-ngeblok ya, seperti ada patik-patik banyak itu tapi keras, itu kan sangat sulit untuk dilinting. Nah, itu adalah untuk rajangannya seperti itu. Dan rajangan yang bagus biasanya ketika diraba atau ditekan nih tembakau itu akan memantul ya. Nah, daerah sini ngomongin wong itu mendat, jadi seperti ngeper ini, nanti biar didekatkan. Jadi ketika kita gini, itu tembakau akan kembali lagi dengan pelan-pelan, seperti sistemnya shockbreaker. Ditekan, kembali, ditekan, kembali gitu. Tuh, kalau tembakau rajangannya yang bagus itu seperti itu. Ini juga sama. Nah, sama. Nah, dalam memegang tembakau juga ada beberapa varian lagi. Tembakau yang baik biasanya kalau dipegang itu halus, tidak kasar. Nah, itu. Tembakau ada yang tidak lengket dan lengket. Kalau Dharma Wangi ini tidak lengket. Tidak lengket sama sekali, tidak lengket. Karena apa? Karena dia memang tidak bergula. Jadi original. Tapi ada yang unik dengan tembakau Kasturi. Kasturi ini kalau digini ini sedikit lengket di sini. Di tangan, pasti teman-teman yang sudah beli tembakau Kasturi pernah merasakan kok lengket ya. Tapi di Kasturi ini lengketnya bukan karena gula teman-teman. Jadi lengketnya karena apa? Karena kadar nikotin.
Nah, ini walaupun tembakau kasturi ini tembakau yang ringan, tapi memiliki kadar nikotin yang cukup tinggi. Begitu teman-teman. Sampai sini paham? Ya, paham ya. Nah, selanjutnya adalah clear. Clear sama dengan warna. Warna tembakau itu banyak sekali jenisnya. Ada yang kuning, kuning keemasan, merah, merah geni. Di sini tuh nyebutnya merah geni. Kalau bahasa Indonesianya ya merah api. Jadi merah kemerahan api gitu. Terus ada coklat, coklat kehitaman dan hitam. Nah, ada juga hijau ya, gayo, khusus gayo. Dan tembakau hijau Tanjung Sari, tembakau hijau Temanggung itu juga hijau. Nah, ini jangan salah arti. Jadi tembakau misalkan ini, kalian beli di tempat kalian sana, itu tembakau Dharmawangi. Kuning seperti ini. Loh, masa kuning yang bagus itu yang seperti apa? Itu tergantung dengan jenis tembakonya, varian tembakonya. Kalau tembakau Dharmawangi, ya pasti warnanya kuning seperti ini. Kuning seperti ini. Itu bagus, jangan ayal-ayalan kok karo bakule mbako ya. Wah, jadi ini Mas Kim sing bagus iki warnane ngene. Nah, ndak, tergantung varian tembakonya. Kalau Dharmawangi ini clear yang bagus sekali ini. Jadi kuning. Kalau ini kuning. Nah, itu. Nah, kalau kasturi di sini teman-teman bisa lihat ini lebih ke kuning tapi juga kecoklatan. Jadi tadi yang saya sampaikan itu bisa perpaduan kuning kecoklatan, merah kecoklatan. Nah, seperti itu. Ini kuning kecoklatan. Ya, memang kasturi rata-rata seperti itu. Nah, itu dari warna-warna tembakau. Terus ada tembakau yang hitam apa? Biasanya tembakau yang fermentasi seperti serintil, itu pasti hitam. Nah, serintil lagi dibagi lah, ada yang hitam, ada yang hitam pekat. Nah, seperti itu. Kalau gayo, hijaunya juga dibagi lagi. Gayo yang bagus biasanya menurut saya itu gayo yang agak hijaunya tua. Jadi tidak hijau ngejreng, hijau banget, hijau bener-bener daun seger kayak daun-daun seger itu. Menurut saya yang bagus malah tidak seperti itu, karena itu biasanya malah dari tembakau Tanjung Sari, tembakau ya dari daerah Jawa Barat. Itu seperti warnanya itu hijau ngejreng. Kalau tembakau gayo itu biasanya tetap ada hijau tua-tuanya, itu yang paling mateng dan enak menurut saya. Kalau untuk tembakau gayo. Lamsi Mas. Nah, lamsi itu kalau yang kategori lembut atau halus itu biasanya yang bagus warnanya kuning dan kuning keemasan. Tapi top powernya itu di kuning keemasan. Tuh. Nah, kalau yang sedang itu biasanya merah atau yang paling bagus itu merah geni. Kalau yang antep biasanya tembakau lamsi itu warnanya coklat. Nah, itu biasanya coklat sampai hitam ya, kehitam-hitaman, coklat kehitaman. Itu biasanya tembakau lamsi yang simpenan lawas 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan ada yang 10 tahun yang lalu. Itu juga ada. Oke, pembahasan rumus yang pertama itu dulu teman-teman. Lanjut ke R2. Rumus yang kedua adalah mencium aroma tembakau. Nah, teman-teman, mencium aroma tembakau itu yang betul bukan seperti ini. Ini yang salah ya. Nah, ini misalkan di plastik nih, teman-teman mau beli tembakau, menciumnya seperti ini. Jangan seperti itu ya. Karena apa? Karena di sini aromanya masih menggumpal dalam satu plastik dan ini dalam jumlah tembakau yang banyak. Jadi pekatnya bau wangi itu di sini ya jelas wangi karena tembakunya banyak di sini. Tapi yang betul adalah coba diambil tembakunya, didekatkan ke indera penciumanmu. Seperti itu. Wanginya sama enggak seperti yang ada di plastik? Saya jamin tidak. Sama ya pasti tidak sewangi yang berada di dalam plastik. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau tembakau yang benar-benar memiliki aroma, entah itu aromanya apa,
itu kalau didekatkan dihitung ini pasti hampir-hampir sama ketika mencium bau yang ada di dalam plastik. Seperti itu. Karena ada beberapa tembakau yang ketika dicium di dalam sebuah plastik seperti ini, ketika didekatkan di sini baunya sudah beda. Ada banyak. Seperti itu. Nah, aroma tembakau. Aroma tembakau itu banyak sekali. Ada yang aromanya manis, ada aromanya kecut, kecut-kecut fermentasi, ada yang aromanya gurih, dan satu yang unik, ada aromanya yang pesing. Teman-teman tahu pesing? Ya, pasti tahu ya. Pesing itu adalah bau yang seperti menyerupai air kencing kita, yang nggak menyerupai, emang seperti itu. Cuma dalam tembakau itu ada. Di sini saya akan membahas tentang bau pesing. Di tembakau tertentu, saya pernah mencoba mencium aroma tembakau, itu pesingnya minta ampun. Tapi memang beda, pesingnya tidak seperti air kencing kita. Cuma pesing-pesing, ya pesing tembakau itu ada. Dan anehnya, walaupun baunya seperti itu, tapi tembakunya enak. Enak banget teman-teman. Nah, itu pesing. Terus aroma itu ada yang wangi, ada yang gurih, ada yang manis, ada yang kecut. Lamsi contohnya. Lamsi dibuka, didekatkan, itu gurihnya itu wow, gurih banget untuk lamsi. Nah, ada lagi tembakau tionggang misalkan. Nah, itu dia itu bau-bau manis. Bau-bau manis, bau-bau legit. Kasturi ini kasturi ya. Nah, ini baunya yang pertama adalah wangi khas kasturi, yang kedua ada legit-legitnya atau manis-manisnya. Gitu. Nah, Darmawangi dicium. Nah, bau Darmawangi itu lebih ke menurut saya gurih. Tetap ke gurih kalau Darmawangi. Nah, beda hal lagi dengan serintil ya, serintil. Serintil itu baunya itu kecut kalau serintil. Ya, jadi karena serintil itu tembakau fermentasi, jadi ya baunya itu kecut. Nah, itu aroma-aroma tembakau. Nah, oke. Terus lanjut ke R3. Tapi sebelum ke R3, jadi itu teman-teman. Ya, kalau tembakau-tembakau yang baik itu biasanya ada di antara bau-bau tersebut. Nah, tapi yang pesing ini kalian juga harus hati-hati ya. Kalau yang pesing ini, ya belum tentu semua tembakau yang pesing itu enak. Tapi ketika kalian mencium kok baunya sudah nggak enak gitu, ya jangan langsung menvonis dulu itu tidak enak. Coba diicipi dulu. Nah, gitu teman-teman. Oke, lanjut ke R3. Oke, kita lanjut ke R3, yaitu tentang proses pembakaran. Loh, keseleo to, Lur. Proses pembakaran. Nah, di sini tembakau yang rata-rata bagus itu proses pembakarannya sempurna. Ya, sempurna. Jadi waktu dinyalakan itu juga yang pertama tidak susah. Yang kedua itu adalah memiliki abu yang berwarna putih. Putih ya, putih. Berwarna putih. Terkadang ada di dalam tembakau-tembakau lain lah gitu, itu ada putih tapi putih kebiruan. Nah, itu hati-hati yang seperti itu. Nah, yang bagus adalah putih, murni putih, pure putih. Itu proses pembakaran. Nah, saya garis bawahi yang pembakaran itu mudah dibakar, itu jelas poin plus untuk tembakau. Tapi kita juga harus mengerti, tidak mungkin semua tembakau seperti itu walaupun kualitasnya baik. Karena ada tembakau gula misalkan, ada yang seperti itu. Tentunya dia akan dibakar itu sulit. Tembakau fermentasi alami, serintil, dibakar tentunya akan sulit. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang harus tergantung jenis dan golongan tembakunya itu apa. Contoh tembakau pembakaran yang bagus itu ada di banyak ya, banyak. Salah satunya ada di Darmawangi ini. Saya coba bakar. Oke.
Saat dibakar itu sempurna ya. Pertama, mudah dinyalakan. Yang kedua itu tidak mati, tidak gampang mati. Nah, jadi kan kalian smoker itu nyaman, tidak sambil pegang korek terus didiamkan sebentar, mati, korek lagi, diamkan sebentar, mati, korek lagi. Dan di sini pasti ada teman-teman yang ketika membakar seperti ini, membakar, terus asap ini kena mata dan rasanya perih sekali. Nah, itu hati-hati teman-teman. Jadi kalau seperti itu tembakau teman-teman itu banyak mengandung gas amonia. Gas amonia adalah gas yang berbahaya ya, tentunya ada yang di tembakau itu kalau kelebihan gas amonia itu jelas itu di mata pedih sekali. Nah, tentunya pernah kan, saya juga sering terkadang dengan tembakau-tembakau tertentu itu saat bakar kena mata itu, pedesnya pol. Nah, itu adalah gas amonia. Nah, untuk lengkapnya teman-teman nanti bisa browsing sendiri. Apa itu gas amonia? Nah, itu sangat berpengaruh di tembakau. Itu biasanya nggak nyaman, pedih sekali matanya. Walaupun cuma gini, itu pedih sekali. Oke, untuk pembakaran itu yang seperti itu. Terus abu itu juga berpengaruh teman-teman. Nah, abu yang bagus itu nanti dicontohkan ya, karena abu yang bagus itu abunya benar-benar putih ya, putih di luar maupun di dalam itu putih. Nah, di situ jadi tembakau tersebut memang murni pure tembakau. Jadi tidak ada campuran ataupun yang lainnya. Hal yang harus saya garis bawahi lagi, nah, tembakau yang susah hidupnya itu juga faktornya banyak. Yang pertama, dia bisa saja campuran dengan zat perasa, saus ataupun lainnya, atau dicampur dengan wur. Wur itu apa? Wur itu ya taburan atau bumbu dalam tembakau, bisa cengkeh, bisa kelembak, bisa menyan. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah tembakau itu gulan atau dicampur dengan gula. Itu tentunya agak susah hidup. Yang ketiga adalah apa? Tembakau yang kelebihan kadar air. Lah, di sini teman-teman tentunya yang pernah konsultasi dengan saya, diembunkan. Saya selalu diembunkan. Nah, gitu. Tapi kalau ngembunkannya itu kelamaan, itu pastinya akan kelebihan kadar air tembakunya. Nah, di situ juga bisa menjadi faktor susah hidup. Dan abunya menjadi abunya itu nanti tak praktekin kok. Abunya itu menjadi agak kehitam-hitaman karena ada kadar airnya. Gitu, masuk akal? Oke. Masuk akal ya teman-teman ya. Gitu, teman-teman. Oke, ini untuk R3 tentang pembakaran. Penjelasannya seperti ini. Terus lanjut ke R4. Lanjut ke R4 teman-teman, yaitu tentang hasil pembakaran. Nah, hasil pembakaran itu bisa dilihat dari abunya. Abunya seperti ini. Tidak melulu harus putih resi ya, wong namanya juga tembakau yang dibakar. Nah, itu. Tapi yang jelas di sini itu bakonya, abunya itu yang pertama gampang diketok, terus kemepiur gitu ya. Jadi teksturnya itu enggak kempel-kempel. Jadi mudah diketok. Nah, diketok itu ya di gini kayak. Nah, ini contohnya seperti ini. Dan benar-benar pembakarannya sempurna, kadar airnya pas, dan ini tembakau tidak melalui pencampuran apa-apa. Dan ketika digetok, nah sangat mudah, tidak harus gitu, cuma gitu langsung dia pure gitu. Dan abunya kelihatan Mas, di sini Mas, kelihatan itu sangat mudah ya, mudah rapuh gitulah. Nah, bahasanya rapuh abunya itu. Abunya rapuh. Oke, gitu teman-teman. Dan di sini bisa dilihat abunya itu putih ya, putih.
Ya ada hitam-hitamnya sedikit ya, memang seperti itu. Bukan berarti putih harus putih semua gitu. Walah, yo malah angel kok. Oke gitu. Tapi yo rasa ayal-ayalan karo bakule. Kalian jadi pembeli juga harus bijak, jadi penjual juga harus bijak. Jadi ora saya ayal-ayalan karo bakule untuk yang R4 ini tentang hasil pembakaran yaitu di abu. Nah, hasil pembakaran itu yaitu yang pertama di faktor abu dan kedua di asap ya. Jadi asap tembakau, hasil pembakaran tembakau ini juga menimbulkan bau, aroma yang sesuai dengan karakter tembakunya. Kalau Dharma Wangi ini ya wangi, baunya wangi, khas Dharma Wangi. Kasturi, saat dirokok juga baunya khas dengan kasturi wanginya. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke R5. Oke, yang R5 ini berhubungan dengan rasa pengecapan. Nah, tentunya rasa pengecapan itu adalah di mulut ya, di lidah dan rongga-rongga mulut. Itu tembakau yang baik atau yang bagus itu antara manis, pahit, ataupun asin. Nah, terkadang saat menikmati tembakau itu kita bisa merasakan bahwasanya di indera pengecapan kita itu ada pahit-pahitnya, ada manis-manisnya, ada asin-asinnya, itu di indera pengecapan. Nah, di situ teman-teman saat menikmati tembakau itu pasti ada rasa-rasa tersebut, walaupun disadari atau tidak disadari. Tapi kalau tembakunya baik biasanya menyadari. Tapi itu butuh waktu yang ya memang harus harus membutuhkan waktu lah kasarannya gitu. Nah, kadang agak-agak manis, nah terus gurih. Nah, gurih itu apa sih? Gurih itu gimana toh? Gurih itu gimana? Gurih itu kan sebenarnya adalah perpaduan antara rasa manis, pahit, dan asin secara seimbang. Nah, itu adalah pengertian gurih. Nah, kalau tembakau yang teman-teman cipi, yang teman-teman rokok, terus merasakan perpaduan antara tiga rasa tersebut secara seimbang, itu akan jadinya gurih. Nah, mungkin kemarin-kemarin saya mereview, ini tembakaunya gurih banget. Jadi, tiga rasa tersebut masuk. Paham sampai sini? Nah, begitu teman-teman untuk R5. Oke teman-teman, kita menuju ke rumus terakhir yaitu R6. Nah, di sini R6 itu membahas tentang bagaimana tembakau itu diinhil atau dimasukkan ke dalam kerongkongan. Nah, teman-teman, tembakau itu dirasakan lebih dominan di aroma dan juga di kerongkongan sebenarnya, bukan di indera pengecapan. Dominannya itu di kerongkongan sama di aroma. Iya atau iya? Iya. Nah, teman-teman tentunya sudah paham ya, apa itu kerongkongan, apa itu tenggorokan. Ya, secara mudah itu tenggorokan adalah yang untuk kita makan. Kalau kerongkongan itu adalah perhubungan antara mulut dan pernafasan. Nah, itu. Rata-rata tembakau itu yang baik ketika diinhil. Oke. Diinhil seperti itu. Yang bagus itu tidak ada nyangkut-nyangkutnya. Nah, tidak ada nyangkut-nyangkutnya itu dalam artian tidak ada gatal. Yang pertama tidak ada gatal, terus tidak ada pengar ketika diinhil, tahu ya, dimasukkan ke kerongkongan. Ya, tidak pengar. Dan yang ketiga adalah tidak menimbulkan rasa aneh seperti apek, seperti bau yang tidak enak ketika dimasukkan ke kerongkongan. Itu rata-rata tembakau yang berkualitas itu seperti itu. Tapi yang jelas itu, yang pertama tadi tidak gatal atau di sini tidak kemperitik gitu ya. Nah, tidak membuat untuk gitu. Nah, tapi beda lagi dengan tembakau yang antep. Nah, yang antep
biasanya itu tetap sebenarnya itu masuknya ke tenggorokan, kalau yang ke tenggorokan, ke kerongkongan itu halus. Cuma yang tidak kuat itu di bagian dada. Jadi teman-teman sering mengalami seperti itu. Kalau mencoba bako-bako antep itu sebetulnya masuknya itu halus dia karena kualitasnya baik. Tapi yang tidak kuat di dadanya itu. Yang paru-parumu belum upgrade atau belum di porting, jadinya mungkin belum kuat. Nah, seperti itu teman-teman untuk penjelasan rumus R6 dari Kim Tembakau Salatiga. Semoga nanti bermanfaat. Tapi juga itu teman-teman kalau beli tembakau juga lah gini. Dari rumus 1 sampai 6 itu memang jarang banget tembakau itu secara sempurna ada semua di kategori itu. Pasti ada salah satu kekurangan, entah itu di nomor 1, entah itu di nomor 3, entah itu di nomor 6 ataupun 5, dan itu wajar. Tidak apa-apa. Tidak harus melulu yang nomor 1 sampai nomor 6 ada semua di situ, wah sempurna. Bahkan saya jarang menemukan untuk itu. Jadi tembakau kualitas terbaik itu patokannya ya bisa dengan rumus tersebut, tapi tidak harus semuanya. Itu teman-teman, karena ada tembakau yang aromanya bagus. Nah, nanti ketika di pembakarannya tidak sempurna. Ada tembakau yang ketika diinhale enak, tapi aromanya tidak enak. Nah, itu ada. Tinggal kita yang mau menyikapinya. Kualitas itu sebenarnya ditentukan oleh diri kita sendiri. Ya, walaupun tembakau yang terbaik saya merasakan enak, tapi teman-teman tidak merasakan enak, itu ya sama saja. Jadi kualitas itu diciptakan dari diri kita sendiri. Ketika kalian enak, bisa menikmati, ya silahkan. Jadi itu yang enak untuk Anda. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang mau pesan tembakau di Kim Tembakau bisa lihat deskripsi kita, di situ ada nomor WA dan juga ada Instagram komplit, tinggal menghubungi saya ya. Nah teman-teman, berbicara tentang tembakau sama halnya berbicara tentang cinta. Terkadang sebuah rasa itu tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata. Tembakau terbaik adalah tembakau yang ada di sela-sela jari Anda dan Anda bisa menikmatinya dengan kopi di depan Anda. Secangkir kopi menghadirkan inspirasi, selinting tembakau menenangkan hati. Salam sebat santuy.